Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu Wulan Sriwijayanti SE. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu jenis-jenis bank dan kantor bank. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, bagi yang agama Islam bisa membaca surat Al-Fatihah, dan yang non-Islam berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai ya. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama Ibu kasih sedikit motivasi sama kalian bahwa pandemi sekarang tidak bisa menurunkan semangat kalian untuk belajar gitu ya. Jadi tetap semangat, sarapan yang cukup, makan yang sehat, jaga kebersihan, cuci tangan yang baik, tidak berkerumun, tidak perlu keluar rumah jika tidak urgent sekali, dan mematuhi peraturan pemerintah ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kantor bank, atau juga dengan jenis-jenis banknya itu sendiri dan kantor-kantor bank ya. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini itu adalah menganalisis berbagai jenis-jenis bank di Indonesia dan mengklasifikasikan jenis-jenis kantor bank yang ada di Indonesia. Coba kalian lihat modul halaman 44 ya. Ini maaf, sebenarnya ada 4 macam, tapi di sini Ibu tulis 3 macam ya. Ada 4 macam sebenarnya jenis bank dilihat dari sudut statusnya. Itu yang pertama, bisa sambil kalian lihat modulnya halaman 44. Yang pertama adalah Bank Indonesia. Bisa Bank Indonesia ini disebut juga dengan bank sentral ya. Status bank sentral ini tidak sama dengan status bank yang lain, karena tugas pokoknya mencapai dan memelihara nilai rupiah. Jadi di Bank Indonesia ini tidak ada transaksi seperti bank pada umumnya ya. Kalian biasa misalnya ke Bank DKI yang ada di Condet misalnya. Di situ kalian bisa menyetor uang untuk menabung, mengambil atau menarik uang gitu. Jadi kalau di Bank Indonesia tidak ada operasional kegiatan bank tersebut gitu. Jadi tiga kebijakan yang harus diwujudkan di BI itu adalah jadi menetapkan kebijakan moneter ya. Jadi kalau ada jual beli saham atau yang berhubungan dengan peraturan pemerintah, itu yang mengatur adalah Bank Indonesia. Mengatur sistem pembayaran sesuai dengan kas negara juga ya.
mengatur dan mengawasi bank. Jadi kalau ada bank dari mulai pendirian itu yang menyetujui bahwa bank itu berdiri atau tidak, layak atau tidak, kreditnya bagaimana, itu adalah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu menerima laporan dari bank-bank umum lainnya, jadi paling pusat ya, jadi sentral. Dan yang mengeluarkan uang baru misalnya gitu, itu adalah Bank Indonesia. Ya, yang kedua adalah bank umum. Bank umum itu adalah bank yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah. Dari bank umum ini adalah yang biasa kalian datangi, ya. Bank umum kantor cabang misalnya, itu memang kegiatannya dari menghimpun dana dari nasabah, menyimpan dana, serta meminjamkan dananya tersebut ke nasabah. Nah, yang ketiga adalah bank pengkreditan rakyat. Jadi bank yang jenis ini melayani golongan pengusaha. Jadi bank pengkreditan rakyat itu biasanya seperti BRI juga ada kegiatan untuk peminjaman untuk pengusaha kecil atau pedagang gitu ya. Bisa juga termasuk bank pengkreditan rakyat itu BTN. Kalau misalnya Bapak Ibu kalian memerlukan peminjaman untuk rumah, pasti masuknya ke bank BTN gitu. Nah, yang keempat adalah bank syariah. Bank yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip atau ajaran syariah atau Islam. Ya. Contohnya adalah kalau di Indonesia ada bank muamalat, ada bank BRI Syariah, BNI Syariah, banyak sekali juga ya. Nah, perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah yang paling pokok itu adalah dalam pendapatannya ya. Kalau di bank konvensional itu yang menerapkan prinsip umum, jadi seperti Bank BNI, Mandiri, DKI dan lain sebagainya yang tidak syariah, itu menerapkan pendapatan bunga ya. Tapi di bank syariah tidak diperbolehkan atau dilarang karena menurut ajaran syariah itu adalah riba. Nah, jenis kantor bank itu ada kantor pusat. Kalau kantor pusat itu berada di pusat kota, memiliki kegiatan yang lengkap dengan mulai perencanaan sampai pengawasan kegiatan. Tidak ada kegiatan operasional seperti bank pada masyarakat umum ya, tidak melayani kegiatan bank kepada masyarakat umum, jadi seperti BI ya, dan hanya menerima laporan dari kantor cabang. Nah, kantor cabang penuh itu ada di satu provinsi sama dengan kantor pusat, memberikan jasa bank yang lengkap untuk masyarakat ya. Nah, kantor cabang penuh ini adalah atasan dari kantor cabang pembantu. Di sini ada contoh dari kantor pusat ya, di Bank DKI ini contohnya. Kalau kantor pusat pasti gedungnya lebih besar dan biasanya di misalnya Jakarta nih, kalau Bank DKI pusat itu ada di Jalan Tamrin, mukanya di pusat kota. Tapi misalnya kalau untuk kantornya cabangnya ini adalah misalnya kantor yang
pembantu kantor cabang Bank DKI yang gedungnya pasti lebih kecil. Contohnya adalah misalnya di Bank DKI Condet nggak ada ya, Bank DKI di Pasar Rebo atau Bank DKI yang ada di Pasar Induk Ramadjati misalnya ya. Nah, berikut adalah kantor cabang pembantu, itu di bawah pengawasan kantor cabang penuh. Kegiatannya sama, ada teller untuk penarikan atau penyetoran uang, ada customer service juga, tapi tidak ada transaksi yang terlalu besar. Mungkin pada saat di kantor cabang pembantu ini tidak ada transaksi penarikan dengan cek atau pemindah bukuan dengan bilet giro gitu ya, yang pokoknya yang kegiatannya itu sebagian dari kegiatan dari kantor cabang penuh. Nah, yang berikutnya adalah kantor cabang kas. Kantor cabang kas itu adalah kantor bank yang paling kecil. Kegiatannya itu hanya ada teller, dari penyetoran, penarikan uang, hanya itu saja tanpa ada customer service. Contohnya banyak kantor kas ini dibuka pakai mobil bank keliling, mobil kas keliling misalnya. Ini contohnya, ini pernah ada di misalnya di pusat kota yang mungkin masyarakat bisa mengenalnya gitu ya. Misalnya ini contohnya pernah ada di Masjid Atin Taman Mini, itu ada dibuka mobil kas Bank DKI misalnya. Jadi untuk membuka tabungan, menabung, menarik itu bisa di sini, bisa di kantor kas. Nah, setelah penjelasan ibu ini, kalian tolong kerjakan bab 4 modul ya, yang ada di modul halaman 52, yang Romawi 2, yang esai. Tolong kerjakan di buku latihan dan diupload di Google Classroom kelas kita sesuai kelasnya masing-masing ya. Tetap semangat. Salam SMK bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.